warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk etam segalanya yang hadir di sini. Yang saya hormati Dewan Juri, tua-tua, embok-embok, busu-busu, dan dengsana yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya etam diberi kesempatan untuk berkumpul di wadah ini. Salawat dan salam selalu etam panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perhatiannya, atas rahmatnya. Salawat dan salam selalu etam aturkan kepada junjungan Nabi besar etam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmatnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk etam segalanya yang hadir di sini. Yang saya hormati Dewan Juri, tua-tua, musuh-musuh, embok-embok, dan dengsana yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur etam aturkan kepada puji syukur etam aturkan kepada junjungan etam aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya etam diberi kesempatan untuk berkumpul di wadah ini. Salawat dan salam selalu etam aturkan kepada junjungan Nabi besar etam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau. Semoga etam semuanya diberi syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri dan kita segalanya yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini etam hendak bicara masalah yang penting untuk etam segalanya, yaitu masalah budaya modern yang mulai menerus budaya lokal etam. Dengsana yang saya cintai, di zaman wayang serba canggih, etam segalanya pasti menyadari bahwa budaya asing sangat mempengaruhi kehidupan etam. Dulu etam mencarang dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Etam selalu menggunakan kata yang santun dan penuh tata etika. Wayane etam mencarang memperhatikan kata-kata yang berfaedah dan selalu mencarang tanpa dengsana yang saya cintai. Di zaman wayane yang serba canggih, etam segalanya pasti menyadari bahwa budaya modern sangat mempengaruhi kehidupan etam. Bahasa yang dulu etam pakai sangat santun dan penuh tata etika. Wayane sudah mulai banyak yang berubah. Dulu etam mencarang dengan orang tua atau orang yang lebih tua, etam mencarang dengan lemah lembut, hormat, dan penuh tata krama. Wayane banyak mengkana yang memperhatikan sopan santun. Bahkan kata-kata yang berfaedah sudah mulai dianggap biasa. Ini adalah salah satu dampak kemajuan teknologi dan budaya asing yang masuk di wadah etam tanpa diseleksi dengan baik. Selain itu, mainan bahari yang dulu etam sering lihat sudah mulai tidak ada. Tegak berlogo, begasing, sumpit, asen, dan taibong. Wayane engkana lebih memilih bermain game online di HP. Padahal mainan bahari dia cuma rame maha, tapi juga dapat mengajarkan etam kerjasama, disiplin, dan kebersamaan. Alhamdulillah, di Kecamatan Sangkulirang sudah mulai diadakan permainan tradisional dan
dan tari Jepen massal yang diikuti oleh orang tua, anak muda, anak halus, tua-tua, bongo, dan dengsana yang lainnya. Dengsana yang saya sayangi. Jadi hanya itu, Etam juga dapat melihat betapa bebasnya akses informasi yang ada di internet. Tapi ini segalanya baik untuk perkembangan mental Etam, terutama untuk anak muda. Seperti banyak informasi yang berfaedah dan juga dapat merusak pola pikir sedar. Ini segala berdampak buruk, mulai sejak dari pembayun, dia mau kerja keras, mulai mencari jalan pintas, dan tidak lagi berempuh semangat juang yang tinggi. Lantas, apa banyak etam pola? Pertama, pendidikan kerabat harus lebih diterapkan. Di sekolah, etam harus menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak-anak seperti tata krama, kerja keras, dan saling menghargai. Kedua, mengatur pemakaian teknologi dengan bijak. Etam tidak bisa menghindari teknologi, tapi Etam bisa lebih bijak dalam memakainya. Internet harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan diri, bukan hanya untuk hiburan semata. Menolong generasi muda untuk bekerja keras. Anak-anak kita harus belajari dengan jangan dari pembayun. Etam harus memberikan contoh yang baik, bahwa kerja keras dan usaha yang benar-benar dikerjakan adalah kunci kesuksesan. Etam juga harus memberikan contoh bahwa setiap anak muda harus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur etam panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kasih lah etam ada di dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ibu Guru Pembimbing dan Bapak serta kawan segalanya yang umat lomba pidato dalam rangka Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP Kabupaten Kutai Timur. Tua, Embo, keluarga sana yang saya hormati. Pergaulan bebas tegak lagi bermata dua. Aku mendidik hati-hati bisa melukai seorang dan orang-orang di sekitar etam. Pergaulan bebas rancak dibungkus dengan kata-kata tegak, kebebasan berekspresi, atau menikmati masa muda. Padahal di balik segalanya itu tersimpan bahaya yang mengancam masa depan etam. Pergaulan bebas ini tahu menyebabkan macam masalah, mulai dari penurunan prestasi, rusaknya reputasi, sampai masalah kesehatan fisik dan mental yang serius. Segala bentuk kelakuan kriminal rancak jadi bagian dari pergaulan bebas. Padahal segalanya tuh hanya akan membawa etam menuju kehancuran. Sebagai anak muda, etam berempuh tanggung jawab untuk jaga nama baik keluarga dan bangsa. Ayo, etam jauhi pergaulan bebas dan fokus pada hal-hal yang positif. Tidak belajar, beribadah, atau berkata.
Ingati yo, masa depan ada di tangan eta. Tua, busu, embo, kerondeng sangat yang saya hormati. Di era digital tegak wayah ini, media sosial tuh dah jadi bagian yang mandik terpisahkan dari kehidupan eta. Media sosial tuh malah nyaman eta untuk berancaman, berbagi informasi, dan menjalin hubungan dengan orang. Tapi di balik kenyamanan tuh, media sosial juga nyimpan potensi bahaya, terutama untuk anak muda tegak etam. Salah satunya yaitu bisa mendorong terjadinya pergaulan bebas. Media sosial dah mengubah cara anak muda sekarang berkawan dan berkesahan. Platform media sosial tegak Instagram, TikTok, Facebook memungkinkan anak muda sekarang untuk berbagi foto, video, dan status tentang kehidupan Sida. Sayangnya, kerancakan konten-konten yang dibagikan Sida tuh lebih bersifat vulgar, provokatif, dan mengarah ke kelakuan yang mandek sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peparangan konten negatif di media sosial pengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Tua, busu, embo, kerondeng sangat yang saya hormati. Sidak anak muda nih cenderung nuruti kelakuan media sosial, termasuk gaya berbaju, gaya cara, sampai kelakuan seksual. Selain itu, media sosial juga memungkinkan bisa berkawan dengan orang-orang yang mandek dikenal. Sebagai anak muda, kita perlu bijak pakai media sosial. Mandik usah ngepati akun-akun yang menyebarkan konten negatif. Pilih kawan-kawan yang positif dan saling dukung. Libatkan diri dalam kegiatan-kegiatan positif. Dan yang paling penting, etam selalu parah dengan Tuhan. Berdoa, mohon dijauhkan dari hal-hal negatif. Tegak pergaulan bebas. Ayo, sama-sama kita molah lingkungan digital yang sehat dan aman bagi generasi muda. Tua, busu, embo, kerondeng sangat yang saya hormati. Kiranya mahal yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf namun ada kekurangan dan hilang. Minta maaf seperti-pernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segalanya puji kesan Allah Rabbi Maha, segala zat yang maha pengasih, maha ghafur, zat yang maha syukur, yang dah berikan etam beribu-ribu nikmat yang diukur. Sampai etam dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurangnya sama sekali. Hari ini etam carangkan perihal yang menilai dengan kelaliman bagi etam anak bangsa, yakni cinta dengan budaya Indonesia. Tegak etam anak bangsa ini mempunyai kecintaan dengan budaya etam tuh harus benar-benar rasanya, karena budaya ini warisan berharga yang nyambungkan etam dengan sejarah menjadi diri etam. Makanya yo di tanah kita ini, ayo ale etam melestarikan adat dan budayanya. Kenapa yo mencintai budaya? Kenapa yo mencintai budaya kita etam ini penting bener? Karena budaya ini cerminan jati diri etam. Inya menguatkan persatuan dan keberagaman yang menjadi ciri khasnya orang Kutai.
baru dengan cintai budayanya, etam juga harus umpat jaga supaya warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh kawan anak cucunya ke dia. Nah, munda etam cintai budaya kita ini jelas etam harus mengenali lebih dulu Dewan Juri yang saya hormati, para tetua, kawan-kawan yang bus kita yang berbahagia. Tahu nih bus kita apa aja geran kebudayaan kita etam nih? Tahu nih? Jadi ya pula kebudayaan kita etam nih banyak bener ragamnya. Pertama, peninggalan sejarah kerajaan Kutai, tegak prasasti Upa, ketopong sultan, kalung ciwangan kalung uncal, kura-kura emas, arcangan keris bukit. Kedua, ada tradisi dengan ritual masyarakat Kutai, tegak adat erau, naik ayun, upacara belian, bebelas, ngan mola suman. Nyaman loh suman tuh, nyaman deh. Ketiga, sendingan musik tradisionalnya, tegak musik tingkilan dan bertingkilan yang diumpati dengan alat musik tradisional Kutai yang biasa kita sebut dengan gambus. Tahu nih gambus? Baru tuh seni betutur yang wayak ini dah lumayan banyak dikenali oleh masyarakat yang dilestarikan di kegiatan FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu yang hari ini lagi berjalan. Seni betutur ini biasa kita kenal dengan tarsul. Tahu nih tarsul? Tahu. Lalu dengan peninggalan lainnya, tegak budaya Islam dan kolonial. Amun etam benar-benar cintai budaya kita. Dewan Juri yang saya hormati, kawan-kawan dan bus kita yang berbahagia. Amun etam benar-benar nak cintai budaya kita ini, ayo etam umpati kegiatan-kegiatan budayanya, belajar adat istiadatnya, menghargai seniman musik tradisionalnya, menggunakan bahasanya, baru juga etam nikmati makanan khas daerah Kutai etam tercinta nih. Nah, pupus dake pidato ko rin nih. Sebelum nyawa tutup, izinkan hak le nyawa pantang lebih dulu. Boleh nih? Boleh. Ngari baik-baik Joyo? Musik tinggilan sungguh indah. Mainkan gambus sambil bejepenan. Jenang wayah nih boleh kawa berubah, tapi jangan biarkan budaya kita etam nih ditenggelamkan. Segitu mah dulu yang dapat nyawa sampaikan lisan pidato hari ini. Jika ada salah tutur kata dan kelakuan, mohon hak dimaafkan. Dengan perhatian bus kita seberataan, nyawa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk etam berataan dengan kita segalanya yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, embok-embok, busu-busu, kerawan bengsana, kawan-kawan Gen Z, tua-tua yang jadi juri siang nih, dan kita segalanya yang saya hormati. Dewan Juri yang kita segalanya yang ada di sini yang saya hormati. Saya hari ini berdiri di sini nak nyampaikan sesuatu yang parah jujur dengan hati etam, yaitu bahasa Kutai. Di era modernisasi yang serba cepat wayah nih, di mana budaya asing nyaman jujur nak tama dan mempengaruhi etam. Makanya pentingnya etam nih supaya ini melupakan identitas etam sorang. Karena bahasa Kutai itu salah satu pilar utama identitas etam. Bahasa Kutai itu warisan berharga mulai leluhur etam yo. Bahasa Kutai ini tidak hanya etam pakai untuk bercarangan yang kebiasaan mahal, tetapi juga
berisi nilai-nilai budaya, sejarah, dengan kearifan lokal yang ternilai harganya. Sayangnya, amun etam lihat generasi muda wayah ini, termasuk etam nih kan Gen Z, makin jarang nak pakai bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kenapa terjadi tegak ini? Ada banyak sebabnya tuh. Salah satunya tuh, iya kurangnya paparan bahasa Kutai di wadah sekitar etam. Di sekolahan, di rumah, sampai di sosial media aja, etam banyak dengar dengan pakai bahasa lain. Pakai bahasa lain. Jadi bisa lihat teks sebentar supaya Silakan. Ada jua yang nyebut bahasa Kutai itu kuno lah, keren lah. Padahal tuh segalanya tuh dibujur sama sekali. Kawan-kawan Gen Z, keron di sana. Etam nih, generasi kreatif dan inovatif. Etam dapat memanfaatkan teknologi di media sosial untuk melestarikan bahasa Kutai. Etam dapat ke orang-orang di medsos molah konten-konten menarik makai bahasa Kutai. Misalnya nih, kisah lucu, lagu makai bahasa Kutai, atau di kisah-kisah pendak pakai bahasa Kutai. Etam juga dapat pola aplikasi untuk nulung orang yang nak belajar bahasa Kutai ini. Selain itu, etam juga dapat pakai bahasa Kutai ini untuk bicarakan dan berkesahan sehari-hari. Misalnya dari hal-hal halus nih, tegak negur orang tua kah, kawan kah, pakai bahasa Kutai. Amun kita takut salah ngan sumpah diusah gaduh, yang penting etam dah berusaha. Nih, saya badah kita berataan segalanya yo. Melestarikan bahasa Kutai itu lain tugas, lain tanggung jawab pemerintah atau tokoh adat mah. Nih, tanggung jawab etam segalanya berataan. Amun lain etam yang melestarikannya, siapa lagi? Apalagi etam nih, Gen Z nih, etam nih, generasi penerus yang mewarisi bahasa dan budaya nih. Namun lain etam yang melestarikannya, siapa lagi? Jadi tua-tua, embok-embok, musuh-musuh, keroan di sana. Karena etam segalanya di berataan, mulai wayah nih
Kiranya itu hanya nih yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan hilaf, saya minta maaf yo. Sepore-porenya kita segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk etam berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat. Selamat hambat. Salam sejahtera untuk etam berataan. Salam sejahtera untuk etam segalanya yang ada di sini. Yang saya hormati, tua-tua yang jadi dewan juri lomba pidato bahasa Kutai hambat nih. Yang saya hormati, tua-tua, mbok-mbok, busu-busu, dengan suguhan kerondeng sama etam segalanya yang ada di sini. Saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul melestarikan bahasa Kutai di era modern. Oi kerondeng sana. Woi. Apa kabar kita nih? Baik nih. Baik. Alhamdulillah tuh baik kabarnya. Puji syukur etam haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya etam segala dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, nyawa bujur-bujur senang benih karena nyawa boleh kesempatan mumpati lomba pidato bahasa Kutai ini. Apalagi tema yang diberikan panitia ini baik benih. Tegak nih tua, mbok, busu, etam segalanya berataan. Coba terpikir-pikir, berapa orang yang sampai orang nih masih cara pakai bahasa Kutai di Kalimantan Timur nih? Masih banyak nih, membunyi nyawa nih. Dikit mahal masih cara pakai bahasa Kutai yang nih. Apalagi etam segalanya perataan. Bahasa Kutai ini adalah warisan nenek moyang etam yang mesti etam jaga baik-baik di era modern nih. Kebanyakan kanak bujang wayang nih lebih senang pakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Tegak mana hal lagi sekarang nih zaman dah semakin maju karena umur 5 tahun jadi berjauh HP, apalagi ada silakan namanya YouTube, IG, WA, Facebook, ditelek sidah orang nyaran pakai bahasa lain, cara pakai bahasa asing, tuh didengar sidah lalu diumpati, makin jadi haknya dari Tuhan, etam segalanya berataan. Ayo etam ajari kanak-kanak, kawan etam, cara pakai bahasa Kutai, biar bahasa Kutai etam ini dipudar. Demikian Imaha pidato singkat dari saya. Mau saya ada salah cara, saya minta maaf. Sebelum saya tutup pidato saya nih, kawan dik saya pepantun. Kawan. Getau-getau daun keladi. Namun digenggam nyaman sekali. Bahasa Kutai etam dulu senyap sekali. Wayah nih, yuk etam ramaikan lagi. Sekali lagi yo, kawan dik. Kawan. Nek imam beli sepatu. Biar Tuhan sudah hendak bergaya. Di maha pidatoku ucapkan terima kasih untuk dan sanakku segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pelam, buah kue dimakan masam pun tegak nih. Apa kabar etam segalanya nih? Nyawa gawal etam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hambat untuk segalanya. Salam sejahtera kan etam segalanya. Yang terhormat seluruh dewan juri, kawan dan sana segalanya nyawa hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur etam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas ridhonya etam telah berkumpul dalam kegiatan hari ini. Dalam kesempatan ini, nyawa tidak menyampaikan pidato tentang pengelolaan latak sisa potongan kain atau kain perca.
tentang sampah masih jadi hal korekan lingkungan etam ni. Tega contoh hayo sampah sisa potongan kain atau kain perca, sisa potongan kain konveksi atau tukang jahit rumahan. Biasanya kutukan tuh dibuang mahal, ada juga nya ditunung. Padahal pun ditunung, tausnya hitam kawa molah sesak ke napas, nyata kawa jadi sebab merontaknya udaranya etam dulu, atau disebut hak polusi. Sisa potongan kainnya dah dipola tadi disusun jadi hiasan dicek lalu dirakit. Padahal sisa potongan kainnya masih kawa dipakai kan dipola macam ragam kerajinan atau benda-bendanya masih kawa dimanfaatkan balik. Contohnya, kawa dijadikan bahan tambahan molah pakaian. Tulang sisa potongan kainnya dipola jadi perhiasan tegang kalong, bonel, ngan kaplak. Nah, tulak situ juga ketimbulan akalkan walau sisa potongan kain jadi tema proyek nyawa. Jadi lebih manfaatnya menghasilkan pitis jua. Karuan dan sanatnya nyawa banggakan. Tetap pitis ya kini ya. Tujuan pidato ini ada beberapa buting. Yang pertama, ngajari orang cagar nyadari bahaya sampah ulang tekstil. Kedua, bukti bahwa sisa-sisa potongan kain atau kain perca kawa diolah jadi barang berguna. Ketiga, menggerakkan anak muda cagar lebih berakal berpikir kreatif, produktif, memikirkan jaga lingkungan. Caranya, jua mandi jereh asal mau usahai. Sisa-sisa potongan kain itu dikumpulin oleh tukang jahit, rumah tangga atau konveksi. Dipilih, ditupasi, pupus tuh dipotoki sesuai polanya etam daki. Ngan alat sederhana maha, tegak gunting, lem tembak, lawan, tambahi akan manik-manik atau mutiara. Sisa potongan kainnya dah dipola tadi disusun jadi hiasan runceng, lalu dirakit. Diperiksa lagi cagar kuat, rapi, ngan molek dipandang mata. Hasilnya, kawa dikerangahkan di pameran sekolah atau media sosial. Kalinya banyaknya gawau. Mandok sebutin dua juanya pesan balik, minta dipolahkan. Nya artinya kegiatan ini manding dukung kesan jaga lingkungan kelorotok kain. Tapi kawa cagar nambah penghasilan. Kan sidanya jalankan kegiatan ngelola sisa potongan kain. Dalaman sebulan kurang lebih 5 kiloan sisa potongan kain atau kain perca nya kawa dipolahkan jadi beratus aksesoris. Coba hak bayangkan, mun banyak kurangnya bupolah dengan cara etak dibuat. Berapa banyak sampah tekstilnya berkurang? Tulak sini hak etam belajar. Masalah lingkungan kawa diatasi dengan kreativitas atau dengan betulungan. Tulaknya dianggap sampah atau rontok mahal. Ternyata kawa kan jadi barang bermanfaat dengan berkelanjutan masa depan. Harapan etam kegiatan tegani kawa nyebar ke lebih banyak anak muda dengan komunitas. Jadi, mandik mahakesan jaga bumi tetap bersih. Tapi, jiwa nimbulkan jiwa usahanya kreatif dengan berkelanjutan masa depan. Kan jadi penutup pidato ini, ayo upaya etam renungkan lamun tiap kurang kalau bepolah limbah jadi barang berguna. Maka nyata masa depan etamnya bersih, gagah, ngan lestari. Nyandang kehidupan anak cucu dan masa depan etam, mandik sekedar kesah ngan mimpi maha, tapi nyata adanya.
Sekian pidato Nyai Nyawa sampaikan. Kurangnya nyata, Nyawa berembuku. Mohon maaf jika apanya Nyawa cadangkan melukai hati. Minta edakan etam segalanya. Buah bolong kurang jipapan. Dimakan mabok, dibuang sayang. Terima kasih etam sampaikan, cagar etamnya tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan guru pendamping, dengan kawan seperjuangan yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi etam namanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dah memberikan rahmat ngan karunia-Nya sampai etam ni dapat terkumpul di hari yang berbahagia ini dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Kutai Timur. Sebuah acara yang luar biasa yang menjadi bukti cinta etam pada budaya dan adat istiadat, melestarikan budaya dengan adat istiadat Kutai Timur. Kawananku segalanya, saya berdiri di hadapan kita gala hanya sebagai peserta, tapi sebagai tunas muda Kutai Timur. Tunas yang tumbuh di atas tanah yang kaya akan sejarah, adat, dan budayanya. Etam tuh pewaris dari leluhur etam yang hebat. Bubuhan Sidatu, hak yang dah membangun fondasi yang kokoh ini. Dan wayah ini tugas etam lagi untuk menjaga dan merawatnya. Coba etam bayangkan, mungkin dia hari itu anak cucu etam di lagi mengenal bahasa Kutai, di lagi hak tahu tentang tadi Jepang, atau di tahu lagi hak tu pahami makna dari acara adat erau. Tentu hak hati etam ni kan dia sedihkan. Mun bujuran itu terjadi, berarti ada sesuatu yang hilang dari hidup etam ni. Ada bagian dari identitas etam yang dah kikis. Budaya dan adat istiadat endi sekedar warisan bahar. Nyatu nafas kehidupan etam. Inya tu cerminan jati diri etam orang Kutai. Bahasa Kutai, tarian, lagu dan cerita rakyat tu ya hak cerminan yang mewujudkan siapa etam ni sebenarnya. Peran etam ni sebagai generasi penerus. Lalu apa hak yang dapat etam lakukan? Sebagai siswa SMP, etam mungkin berpikir bahwa melestarikan budaya tu sulit benar. Padahal tidak. Ada banyak hal kecil yang dapat etam pola, mun dapatnya besar benar. Yang pertama etam mulai dengan diri seorang sendiri. Berbanggalah etam ni jadi orang Kutai Timur. Jangan hak etam merasa malu. Gunakan bahasa Kutai pas di rumah atau pas kumpul dengan bubuhan keluarga etam. Yang kedua, ayo hak etam bawai kawanan etam untuk belajar bersama. Etam ni bisa cari tahu tentang cerita rakyat, mundi belajar tarian tradisional. Yang ketiga, ayo hak etam
umpati acara-acara adat yang ada di kampung etam. Ngan tegak itu etam bisa melihat secara langsung indahnya budaya etam Kutai ini. Melestarikan budaya etam ini sebuah perjalanan, lainnya perlombaan. Ini hak panggilan dari hati etam, sebuah janjang etam buat ke diri seorang dengan leluhur etam. Ayo hak etam, jaga api semangat etam ini biar bisa terus menyala. Saya percaya benar dengan semangat tekad yang kuat bisa menjadi penjagaan pewaris budaya yang tangguh. Etam ni hak lagi harapan Kutai Timur. Ayo hak etam segalanya bersama lestarikan budaya etam ni agar inya tetap hidup dan terus berkembang di masa hadap. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air berliat tanda di dalam, air tenang tegak berlian. Izinkan ya Allah mengucapkan salam kan para hadirin seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hamad, salam sejahtera untuk etam segalanya. Yang nyawa hormati Dewan VTBI, yang nyawa hormati Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan generasi muda yang nyawa banggakan, serta hadirin sekalian yang nyawa hormati. Alhamdulillah, segala puji syukur etam panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan etam kesempatan untuk bekerja pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan penuh makna ini, izinkan nyawa menyampaikan pidato tentang generasi muda sang penerus budaya bahasa. Hadirin yang nyawa hormat, bahasa itu bagian yang terpisahkan dari identitas suatu bangsa. Melewati bahasa, etam kau mengenal siapa etam, asal etam, dan apa yang etam yakini. Bahasa kita sebagai bahasa daerah yang dah ada mulai lawas adalah warisan berharga yang jadi bagian kebudayaan dan sejarah masyarakat Kutai Kalimantan Timur. Sayangnya wayahnya bersamaan perkembangan zaman, etam melihat bahwa bahasa Kutai tapi terkenal tidak banyak bahasa daerah lain. Jadi bahasa Kutai ini mulai terancam punah. Penyebabnya macam-macam, mulai perubahan sosial, globalisasi, sampai dominasi bahasa Indonesia dengan bahasa asingnya semakin luas dalam setiap harinya. Nah, masalah kelak etam generasi muda nikah menyerah. Etam hak kunci kelestarian bahasa Kutai. Ayo etam bayangkan bahasa Kutai hilang juga separuh akar adat budaya etam. Nah, masalah lagi kelak Dewan Juri dengan etam segalanya yang ada di sini. Sebagai penerus bangsa, etam berempu tanggung jawab itu jaga dan lestarikan bahasa Kutai supaya dihilang di telan zaman. Peranan etam lain hanya sebagai pemakai bahasa, tapi dua sebagai pelopor dalam mengenalkan dan mengembangkan bahasa Kutai di segala aspek kehidupan. Bahasa Kutai lain hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tapi juga tentang nilai luhur yang terkandung di dalamnya, tentang kearifan lokal, hubungan harmonis dengan alam, serta cara etam menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat. Kawan-kawan generasi muda, melestarikan bahasa Kutai ini dimulai dari diri etam seorang. Jangan pernah merasa sukar untuk encarang dalam bahasa Kutai di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Mun etam di luar daerah, coba kenalkan bahasa Kutai dengan kawan daerah lain. Nih, cara yang pas untuk menunjukkan kebanggaan etam terhadap budaya sarang. Bujur nih. Bujur. Selain tujuan, etam kawa manfaatkan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan dan mengenalkan bahasa Kutai dengan media sosial. Etam kawa malah konten dalam bahasa Kutai, entah itu video YouTube, TikTok, artikel, atau lagu yang menarik bagi sesama generasi muda. Di zaman digital ini, etam kawa
supaya bahasa Kutai tetap hidup di ruang-ruang maya. Bahkan etam kawa ngolah aplikasi atau game edukasi yang mengajarkan bahasa Kutai ngan kanak atau remaja. Lebih jauh lagi, etam memastikan bahwa bahasa Kutai diajarkan di sekolah-sekolah yang masih banyak penuturnya. Melalui pengajaran berstruktur, nyawa yang generasi-generasi datang akan paham dan bangga terhadap bahasa Kutai. Hadirin yang nyawa hormati, bahasa Kutai ini tanggung jawab etam bersama melestarikannya. Dia hanya anak muda, tapi juga pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Melestarikan bahasa Kutai ini salah sebutin caranya melewati festival budaya, lomba-lomba bahasa Kutai, atau kegiatan komunitas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Demikian pidato yang dapat nyawa sampaikan. Sebelum nyawa akhiri pidato nyawa ini, dengarin nyawa penyanyi Stumat yo. Karena itu tolong hak tunjukkan adat Kutai etam yang baik-baik. Jangan hak etam coba tunjukkan tegak orang-orang yang dikenal adat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk etam kesejahtera. Yang jauh hormati, dua-duanya jadi juri lomba pidato bahasa Kutai ini. Yang jauh hormati, dua-dua, mbok-mbok, busu-busu, dan etam segalanya yang ada dalam wadah ini. Alhamdulillah, etam panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya etam seberataan kawa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dewan juri dan etam galanya yang ada di sini yang nyawa hormati. Dalam kesempatan ini nyawa kawa benek, karena nyawa kawa mempati lomba berpidato bahasa. Nyawakan berpidato dengan tema melestarikan bahasa Kutai di era modern. Bunyi orang juga pas benih temani. Etam berataan pasti bertanya-tanya, kenapa tidak tuh? Tidak nih, dua, mbok, busu, etam seberataan. Coba hak etam pikir-pikir, berapa banyak orang wayah ini yang masih jarang pakai bahasa Kutai? Masih kan jarang pakai bahasa Kutai? Masih banyak nih membunyi nyawa nih. Sedikit maha yang masih pakai bahasa Kutai wayah nih. Wayah nih yang berbahasa Kutai kan baik tuh, hanya dua tugas. Tugas lagi, kebanyakan masih jarang pakai bahasa Kutai. Amin mudah-mudahan nih, tapi lagi berbahasa Kutai. Lalu etam dengar ya, sida tuh cara pakai bahasa Kutai, menyenangkan atau ambil lagi. Sida tuh cara mencampur-campur foto Kutai, foto Banjar, foto bahasa Indonesia. Maklum aja hak wayang ini, karena pengaruh lingkungan, wadah kediam, dan zaman canggih. Mudah juga nih, orang yang jarang bahasa Kutai, dikit maha, lawas kelawasan, bahasa Kutai ini hilang atau mati. Lihat tantangan etam sekarang. Gak mana caranya etam melestarikan bahasa Kutai ini supaya bahasa etam ini tetap ada. Biar bunyi orang zaman modern ini, biar bunyi orang wayang ini zaman modern. Tantangan etam sekarang, gak mana etam melestarikan bahasa Kutai ini. Biar bahasa etam ini tetap ada. Tua-tua, mbok-mbok, busu-busu,
menurut pendapat etam ada beberapa yang telah dilakukan. Yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ini mengolah program muatan lokal. Dan dalam berlangsung wayang ini di sekolah SD dan SMP tak ada pelajaran tambahan. Yang kedua, orang tua atau lingkungan masyarakat Kutai, upayakanlah memakai bahasa Kutai dan cara hari-hari berbahasa Kutai. Generasi muda ini benar-benar paham menuturkan yang tepat dialog Kutai. Yang ketiga nih, di sekolah tak ada pelajaran muatan lokal. Bawalah guru, kepala sekolah, ini bahasa Kutai ini sebagai muatan lokal. Karena karena di rumahnya tidak berbahasa Kutai tiap hari, begitupun di sekolah. Dua ada pelajarannya. Tua-tua, embok-embok, busu-busu, masalah melestarikan bahasa Kutai ini tanggung jawab etam seberataan. Kiranya ini maaf yang dapat nyawa sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafannya, nyawa minta maaf sekore-korenya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hambat. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang nyawa hormati busu-busu, embok-embok dewan juri, dan segala tamu undangan yang nyawa hormati. Puja dan puji syukur marilah etam curahkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, anugerah, dan karunia-Nya etam masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hambat ini dengan semangat yang luar biasa. Hadirin yang nyawa hormati, pada kesempatan kali ini izinkan hak nyawa menyampaikan pidato yang bertema pentingnya melestarikan bahasa Kutai. Hadirin segalanya, bagaimana yang etam ketahui bahwa bahasa Kutai ini ya hak bahasa yang digunakan turun-temurun di tanah kelahiran etam ini, yaitu tepatnya di Kalimantan Timur. Maka sebab itu etam sebagai masyarakat Kalimantan Timur harus dapat melestarikan bahasa Kutai, yaitu salah satunya dengan cara mengadakan ekstrakurikuler bahasa Kutai, memberikan muatan lokal bahasa Kutai, dan penggunaan bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-hari. Busu-busu, embok-embok dewan juri, dan segala tamu undangan yang nyawa hormati, bahasa Kutai itu ada sejarahnya yang panjang dan kaya, dengan akar budaya yang kuat dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Bahasa Kutai lain hanya empok maha masyarakat Kutai maha, tapi juga merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Namun, etam juga sadar bahwa bahasa Kutai saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal pelestariannya. Generasi muda dan tak banyak yang menggunakan bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-hari karena pengaruh bahasa lain. Segala globalisasi semakin kuat yang menyebabkan bahasa Kutai diingat dan kehilangan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Bahasa Kutai ibarat botol minuman yang apabila etam selalu menggunakannya, maka akan selalu etam ingat. Dan apabila etam selalu melestarikan, etam selalu merawat, dan etam selalu menjaganya, bahasa botol tersebut pun akan selalu etam ingat dan dilupakan.
Tegak jua bahasa kutai. Apabila etam selalu menggunakannya, etam selalu merawatnya, maka bahasa kutai itu pun akan selalu etam ingat dan dilupakan. Misalnya di wilayah Kecamatan Kombeng, penduduk di wilayah Kecamatan Kombeng lebih rancak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa kutai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat etam lihat pada sidak saling berteguran ataupun berkesahan, dan dapat etam lihat pada saat di pasar, di lingkungan odah tinggal, di upacara adat, dan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, nyawa membawai segala yang ada di sini untuk selalu menggunakan bahasa kutai dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam acara formal maupun non formal. Mun lain etam yang menjaga dan melestarikan, lalu siapa hak lagi? Ayo busu-busu, mbok-mbok dan segala yang ada di sini. Mari sama-sama etam menyadari pentingnya melestarikan bahasa kutai di Kalimantan Timur yang etam cintai ini. Busu-busu, mbok-mbok, dewan juri, dan segala tamu undangan yang nyawa hormati. Pelestarian bahasa kutai merupakan hal yang sangat penting supaya dapat mempertahankan budaya kutai. Kelihatan pada fakta dan contoh yang etam sampaikan tadi, sudah semestinya etam harus lebih berusaha lagi agar budaya etam tidak terpengaruh oleh budaya luar. Busu-busu, mbok-mbok, dan segala yang ada di sini, alangkah baiknya mulai dari saat ini etam membiasakan diri menggunakan bahasa kutai dalam kegiatan sehari-hari. Dengan begitu, bahasa etam ini akan terus terjaga dan terlestarikan turun-temurun menjadi warisan budaya kutai. Demikian pidato dari Nyawa. Semoga apa yang Nyawa sampaikan bisa bermanfaat bagi etam segala. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum Nyawa mengakhiri pidato Nyawa, kawan di Nyawa pantun. Kawan di. Yang keras leh, kawan di. Naik ke gunung hendak menugal. Pergi ke Batangan naik tambangan. Baiknya budaya jangan ditinggal. Kamu ditinggal hanya jadi kenangan. Ada juku teri sembunyi di balik batu. Nyawa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri tanpa kasih Nyawa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk etam. Kita segalanya ada di sini. Pertama-tama, marilah etam berdasarkan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmatnya, etam masih diberi kesempatan sekali merobohnya acara. Dalam kesempatan ini, saya bertemu langsung dengan etam. Mudahan etam rataan diberikan kesehatan yo. Pada hari ini saya menambah tema yuk etam melestarikan bahasa kutai. Bahasa kutai adalah warisan nenek moyang etam. Tapi sayangnya karena udah wayahani dah jarang pakai bahasa kutai. Tidak dapat dawa bicara dengan bahasa Indonesia. Tegak ini tua, mbok, ibu, etam rataan. Coba etam pikir-pikir. Berapa orangnya sampai wayahni masih pakai sampai bahasa kutai? Masih banyak kah? Masih banyak Bila bumi saya menjepit, maha yang masih pakai sampai bahasa kutai. Coba etam lihat di wayahni. Berapa umur sida-sida yang masih pakai bahasa kutai? Lalu etam mencari hak seluruh desa. Pakai bahasa kutai kah? Atau lagi pakai bahasa etam ini? Tidak bahasa bercampur-campur, sepotong kutai, sepotong bahasa Indonesia. Maklum hak wayahni, ini sudah diukur. Jangan dah canggih, bahasa etam ini dah banyak tekes dah.
bercampur dengan bahasa lain. Nah, masalah ini kalau tua, bo, busu, terbatas, harus etam aku sedikit. Maha yang pakai bahasa kutai. Pada etam wayah nih, apalagi yang masih pakai itu orang Tuhan Tuhan. Yang jadi soal wayah nih, tegak mana cara etam melestarikan bahasa kutai ini? Jangan maju, segalanya serba otomatis. Segala orang menjawab HP, biasanya orang lain HP mah dimaini. Padahal menggunakan ini saja bahasa daerah kami lawas perawasan hilang. Terus etak kuliah mungkin ditahu lagi cara bahasa kutai. Sayang bener yo. Oleh sebab itu, yuk etam banggaan melestarikan bahasa daerah etam dengan mulai cara dengan bahasa kutai hari-hari. Bisa juga etam ajarkan ke sidak anak-anak. Amun lain etam yang melestarikan bisa hak lagi. Amun lain mewangi bisa hak lagi. Melestarikan bahasa daerah itu berarti etam kemajuan. Justru etam jadi generasi modern yang diubah budaya etam sorak. Sebelum saya tutup pidato ini, saya tidak berpantun. Dengar ya. Jukuan kenarawan. Nyaman digangan di malam hari. Yuk etam berbahasa kutai biar bahasa etam tetap lestari. Sekian pidato singkat dari saya. Mudah-mudahan akan memberi manfaat buat segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru dan panitianya yang ada di Odani. Yang saya cintai kawan-kawan, busu-busu dan randeng sanak kita segalanya. Alhamdulillah, puji syukur etam haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena min rahmat dan hidayahnya etam kawa berkumpul di adami dengan keadaan sehat walafiat. Pentingnya muatan lokal. Kawan-kawan, etam berataan pasti tahu. Wah nih, zaman dah canggih bener. Teknologi dah tegak maju. Kurang bicara, bahasanya pun dah bercampur-campur. Kadang-kadang etam nih ingat dengan asal usul etam. Coba etam pikir, berapa orang mah lagi masih cara bahasa kutai bujur-bujur weni. Dikit mah ya. Kebanyakannya kurang tuha-tuha mah. Punya kana, barusan mencarangin lain bahasa kutai lagi dan bercampur dengan bahasanya lain. Mudah tegak nih, lawas-lawasan bahasa dan budaya kutai ini telah hilang atau mati. Ia ada laginya tahu, ia ada laginya makan. Kawan-kawan busu-busu, peranding sana, kita segalanya. Tua-tua, tiga cara merawat keturunan etami. Ada 3 hal penting yang kawan etam pola untuk merawat tali keturunan etami. Yang pertama, makai bahasa kutai. Bahasa ini jantungnya adat etam. Mun bahasa ini hilang juga lah roh kutai etam. Tua-tua, embok-embok, pakai bahasa kutai di rumah. Ajari karena etam bercarangan pakai bahasa etam. Mun bahasa karena bercampur-campur, bujuri jangan sempat, jangan segan. Anak muda, jangan anggap bahasa kutai itu keren. Bahasa kutai itu unik, asli dengan ciri khas etam. Yang kedua, merawat adat istiadat. Etam punya banyak adat yang indah dan penuh makna. Mulai dari erau, bepelas, tepung tawar, sampai adat berjanji dan pernikahan. Umpati hari kegiatan adat, pun ada acara adat, bawai karena etam pergi supaya tidak tahu ngan kenal. Jangan sampai adat etami jadi kisah dari buku sejarah mah, tapi harus hidup di tengah etam. Yang ketiga, berkumpul dengan berjalan sana. Keturunan ini berarti persatuan. Jangan hak etam berhantam, jangan hak etam berpisah-pisah. Jaga hak kekerabatan etam. Mun ada masalah, musyawarah, rancak-rancak berkumpul. Amun hari raya atau ada event apakah, usahakan etam bertemu, ngerapati hubungan etam.
Tua-tua embok-embok turat sana yang saya hormati, muatan lokali nyawa etam, muatan lokali penting bener. Tangannya bahasa dan gaya kutai dalam belajar di sekolah nih, wujud-wujud juga nyawa etam. Nyanyi tali lilit etam yang keturunan dengan sejarah etam. Mun muatan lokal nih jalan, karena halus nih awal belajar dengan tahu. 1. Bahasa kutainya bujur. 2. Kisah-kisah dengan legenda arwah etam. 3. Adat istiadat dengan permainannya ada di kutai. Muatan lokali malah etam hilupa dengan etam nih orang kutai, malah etam bangga dengan asal etam. Tidak lagi orang nyebut bahasa kutai itu keren. Justru bahasa kutai inilah ciri khas etam, yang malah etam unik dengan tegar di tengah dunia wayah nih. Tanggung jawab etam berataan. Muatan lokali hi cuma tugas guru di sekolah. Muatan lokali tanggung jawab etam berataan. Karena ayo siswa, ayo etam belajar dengan semangat. Nanti supan pakai bahasa kutai yang kawan-kawan. Orang tuha pakai bahasa kutai di otak etam. Kesahi kanak-kanak kisah-kisah kutai supaya tidak tahu mengenal. Mulai dari rumah, ini hanya paling penting. Pemerintah dan sekolah terus hadukung dengan perbaiki muatan lokal nih. Siapkan buku pelatihan guru supaya ajarannya bermutu dan nyaman dipahami. Mun etam kerjakan bersamaan, muatan lokal ini akan hilang. Bahasa kutai ini akan hilang. Bahasa kutai akan lestari, akan terus hidup di tengah etam. Sampai ke anak cucu etam kelak. Ayo, etam jadikan muatan lokal di fondasi kuat supaya etam jadi orang kutai yang pintar ilmunya tapi lupa dengan akar budayanya. Kiranya kumaha yang dapat saya sampaikan. Mun ada salah hilaf kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta dengsanaku. Pada hari ini puji syukur etam panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya etam dapat berkumpul di odeni dalam keadaan sehat wal afiat. Kawan-kawan dan dengsanaku, coba etam bayangkeun etam ini adalah generasi muda kutai. Etam tinggal di tanah yang kaya akan sejarah dan budaya. Tapi dahkah etam ini benar-benar mengetahuinya? Dahkah etam peduli dengan warisan yang ditinggalkan para leluhur etam nih? Ya, Museum Mula Warman jendela masa lalu. Pernahkah kita segele ke Museum Mula Warman di Tenggarong? Jika belum, nyawa sangat ngajarkan ke kita segele untuk pergi odeh ini. Museum tuh kan sekedar bangunan tuh mahal. Karena museum ini adalah jendela masa lalu etam. Yang di dalamnya etam dapat lihat peninggalan kerajaan lain atas negara. Kerajaan Tuhan Indonesia. Ada mahkota raja, pakaian beseren, alat-alat musik tradisional. Bahkan singgah sana raja ada. Segala benda ini bukan cuma pejengan mahal. Si Denny adalah saksi bisu kejayaan kutai di masa lampau. Dengan melihatnya, etam jadi tahu bagaimana nenek moyang etam hidup, bagaimana si dia berbudaya, dan bagaimana si dia membangun peradaban. Kalau etam diinjainya, ya siapa lagi? Pergi ke pasar beli asam dibeli oleh si Indah. Mari etam jaga museum etam agar sejarah ini punah. Bahasa kutai jiwa identitas etam. Selain museum, ada setir lagi warisan yang kalah penting. Bahasa kutai. Siapa yang di sini gegeh kali pakai bahasa kutai? Jujur je, semakin hari semakin dikit di sana etam yang pasti dalam bahasa kutai. Padahal bahasa itu adalah suatu jiwa bahasa kutai. Bukan hal cuma alat komunikasi, tetapi juga cerminan adat dan karakter etam. Kalau etam di melestarikannya, lawas-kelawasan bahasa ini akan punah. Bayangkan, suatu hari kelak anak cucu etam dapat lagi ucap kata-kata tuh, alangkah sedihnya. Mari etam mulai dari hal halus. Coba biasakan cara bahasa kutai di rumah dengan kawan atau saat acara. Jangan sukai, bengge, karena ada pencara bahasa kutai.
bebek kelapa tumbuh menjulang. Buahnya warna coklat. Behese kutai jangan hilang warisan leluhur etam rawat. Ayo etam bertindak. Jadi dari sana segele menjaga museum Pulau Warman dan bahasa kutai bukan hak tugas orang tua dan pemerintah mahal. Nih adalah tanggung jawab etam para generasi muda. Mari etam kunjungi museum itu, pelajari sejarahnya dan mulai aktif dalam berbahasa kutai. Dengan itu etam memastikan bahwa leluhur ini akan hilang di telan zaman. Mari etam seberenteen jadikan kutai tetap jaya dengan menghargai masa lalunya dan menjaga budayanya. Sekian pidato darinya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi mancing ke Kaliora dapat jemput anak baong. Kami datang bawa lewat, mohon restu para juri akan jadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah leh, napa kedengaran nih? Jawab lagi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk etam galanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang ada di sini, yang saya sayangi busu-busu ngan bok-bok yang umpat hadir di sini, ngan kawan-kawan yang saya banggakan. Mula-mula puja dan puji syukur marilah etam haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dah beri etam banyak penelipan rahmat sehingga etam masih dan dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat di hari yang gerecek ini. Sholawat ma'assalam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Izinkanlah saya untuk membawakan pidato dengan judul Lukisan Kota. Sebelum nyawa mulai, diawali dengan bertanya, apa kabar kita hari ini? Baik kitnya. Syukur hak tumun baik. Saya berdiri di sini dengan hati yang penuh rasa bangga dan syukur. Bangga kan melihat tegak mana Kabupaten Kutai Timur nya dulunya merupakan kampung halus wayahni dan dari kota yang berkembang pesat. Perkembangan ini dimolah etam diingat dengan akar etam. Apa kartu? Ya hak hasil alam ngan adat budaya yang dari wariskan dari orang tua ke kanak muda wayahni. Siapa yang harus jaga hasil bumi etam? Ya hak etam kanak muda sida busu-busu ngan bok-bok yang berkebun ngan berumah. Berkat kerja keras sida etam dapat menikmati sayuran, buah-buahan ngan beras baru nyaman. Bapak ibu, tua-tua, busu-busu, mbok-mbok ngan kawanan yang berdongok di sini. Kota etam nih kotanya unik. Mun etam bayangkan sebuting lukisan. Kota etam ini adalah lukisan yang kaya dan warna. Ada warna hijau alami yang datang di alam kampung-kampung yang gerecek. Hamburan sawit jadi salah sebuting penyumbang pendapatan terbentong bagi petani dan masyarakat di Kutai Timur. Ada juga warna hitam yang datang dari hasil bumi tambang batu bara yang melimpah. Jadi andalan etam sebagai orang Kutai Timur. Dan warna-warni datang dari adat budaya,
bertingkilan, berjepenan, bertarsul, ngancarang dalam bahasa Kutai yang wayak nih dah mulai dikembangkan. Galau warnanya nih nyatu tegak bukit pelangi penuh pesona. Mola etam bangga yang kota etam nih yang sebutan kota tambang. Kota dengan hasil tambang batu bara terbesar di Indonesia. Batu bara menjadikan komoditas yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan infrastruktur dan industri.